beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen yang akan memberitahukan kepada kita apa masalah yang sekarang sedang terjadi di mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Ekonomi ini. Momok terbesar atau masalah terbesar itu apa, Pak? Memang sih sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya, dan mungkin orang bilang agak klise, tapi itulah realitas yang kita hadapi. Biasanya adalah terkait dengan tugas akhir, skripsi. Nah itu biasanya menjadi salah satu momok bagi mahasiswa. Tidak hanya soal bagaimana mereka menyusun skripsinya, tetapi bagaimana proses perjalanan mulai dari pembimbingan hingga ujian. Tetapi itu tidak bisa dihindari karena itu menjadi bagian dari proses untuk menghasilkan tugas belajar itu. Apa sebenarnya kesulitan dari ketika membuat skripsi? Kemudian sebenarnya soal disiplin saja. Ya, apakah mahasiswa itu fokus untuk mengerjakan skripsi atau tidak? Karena biasanya memang mahasiswa yang mengerjakan skripsi itu adalah mahasiswa tingkat akhir yang tidak ada mata kuliah lagi kadang-kadang, atau masih ada mata kuliah tapi tidak banyak, sehingga sebenarnya mereka tuh punya banyak waktu luang yang cukup banyak, cuma itu tidak dimanfaatkan untuk fokus kepada penyelesaian skripsi, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Nah, mahasiswa juga sering mengerjakan skripsi itu per individu, mungkin tidak ke kampus lagi, sehingga mereka padahal sebenarnya mereka bisa mengerjakan itu secara berkelompok. Apakah mahasiswa itu sebenarnya paham dengan format-format skripsi penelitian gitu? Iya. Mereka itu untuk proses skripsi sebenarnya sudah diperkenalkan, khususnya terkait dengan mata kuliah metode penelitian. Iya. Mata kuliah itu mereka sudah dijelaskan bagaimana proses tahapan-tahapan bagaimana mereka melakukan penelitian hingga tahapan-tahapan bagaimana mereka menyusun laporan penelitian berupa skripsi itu. Apakah selama ini ada panduan-panduan dari universitas selain di luar mata kuliah sendiri? Secara spesifik tidak ada, karena kan mereka itu ketika kita agak lebih cepat sekarang memberikan dosen pembimbing di saat mata kuliah metode penelitian, sehingga mereka bisa intens untuk berkonsultasi kepada dosen pembimbingnya semenjak awal dari mata kuliah metode penelitian. Apakah kebiasaan mengerjakan penelitian itu akan bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan skripsi? Iya, jadi yang ini juga masalah karena skripsi ini bisa jadi kan penelitian yang mereka harus lakukan, sebenarnya bukan penelitian, belajar meneliti. Dan ini bisa jadi bagi sebagian mahasiswa ini menjadi sesuatu hal yang pertama kali. Berarti ini juga akan bisa membantu universitas. Iya, karena pun sebenarnya juga tidak hanya skripsi. Salah satu hal yang solusi yang telah diberikan adalah mahasiswa boleh memilih apakah nanti tugas akhirnya itu diganti dengan tugas yang lain. Yang bisa menjadi pengganti skripsi atau bisa diekuivalenkan atau disamakan dengan itu. Ya, jadi bisa jadi misalnya contohnya mereka itu menghasilkan publikasi yang diterbitkan pada jurnal sinta tertentu. Nah itu dapat diakui dan disamakan dengan skripsi. Skripsi ini semua akan berbasis output, di mana output ini juga mendukung kinerja universitas, kinerja fakultas, dan kinerja untuk akreditasi. Telah kita saksikan wawancara dengan Pak Rizky, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Skripsi dan penelitian adalah kewajiban mahasiswa. Universitas dan dosen pembimbing selayaknya mendukung agar mahasiswa bisa menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan. Mahasiswa, dosen pembimbing, dan universitas harus bersinergi untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Sekian dari saya, semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.